Nah, model yang satu ini nih super tinggi, super keren, dan talented. Nah, dia adalah Paula Verhoeven. Aku akan ngobrol-ngobrol bersama Paula seputar dunia modeling dan seputar karirnya juga dari dulu sampai sekarang. Tapi sebelum melihat tayangan video berikut ini, jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, dan komen. Hai Paula. Kak Panca, apa kabar? Kabar baik, gimana kabarnya di sana? Baik, ya ampun udah lama banget ya, setahun lebih kayak nggak ketemu. Jadi, Kiano. Baik, dia lagi bobo makanya langsung kabur ke sini. Bisa teleponan, kalau nggak berisik. Baim, apa kabar Baim? Baik Mas, oh, dia masih sibuk, kan kita kantor kan dekat 5 menit dari sini, semuanya udah steril, jadi masih sibuk-sibuk biasa lah kan anak-anak editor apa semua YouTube kan dirumahkan di kantor kita kan, jadi ya udah paling dia cuma rumah sini gitu. Mas Panja gimana kesibukannya? Ya kesibukannya pasti kan stop ya semuanya ya. Jadi kayak Topia kita ya. pas lagi terakhir tuh cuman sibuknya di model search yang di Bandung. Semuanya kayak di postpone sama di cancel. Terus semuanya akan nanti start bulan. Insya Allah kalau misalkan keadaannya baik, semua startnya di Juni akhir. Begitu Paula. Aduh ini thank you so much Paula bisa ini di YouTube channel aku mensupport tentang dunia model ya. Pasti dong. Kapan aja kan dulu kita mau ketemu udah keburu corona ya. Jadi WhatsApp ini bareng Paula, ada Laura dan yang jangan benar juga jangan dulu ya. Aku juga rada-rada kayak takut gitu ya. Okay, thank you Paula bisa bantu di sini. Iya, sama-sama Kak Panca. Aku pengen dengar cerita nih tentang awal karirnya Paula nih. Cerita. Awal karirnya yang pasti kan dulu aku dari Semarang, terus udah gitu pindah ke Jakarta tuh 2005. Nah, waktu itu kan ceritanya pengen langsung mengepakkan sayap kan. Tapi berhubung badan belum proporsional, jadi kan kayak nggak mungkin. Akhirnya aku fokus kuliah. Nah, sambil fokus kuliah, terus aku akhirnya diet, apa segala macam. Karena aku sempat cobain ikut, apa tuh namanya, Abang None gitu-gitu, cuman kayaknya feeling aku tuh kayaknya nggak di situ, aku pengen balik lagi ke modeling, makanya aku akhirnya olahraga ketat, ya akhirnya sampai bisa lagi masuk ke dunia modeling 2007. Nah, sebelumnya tuh aku pernah casting itu tuh Kak Panca, apa? Ingat banget tuh, Seba. Ya, yang awal dulu pertama-tama ya. Seba, iya itu ditolak itu, gara-gara emang bajunya nggak muat. Jadi kalau ketemu dia selalu ingat di momen itu karena emang bener nggak muat gitu, pinggul nggak muat, apa resettling nggak muat, semua nggak muat. Jadi aku ingat banget ya itu momen-momen itu, apalagi Mas Bian kan nggak mungkin, Mas Panja juga nggak mungkin kan karena banyak banget show-show di sana besar yang harus kurus-kurus gitu. Oh gitu. Nah, kenapa akhirnya Paula memilih memilih menjadi model gitu? Katanya dengan ceritanya Paula ya. Karena waktu pas memang sebenarnya tuh dulu kan awalnya memang sekolah modeling dulu waktu di Semarang tuh untuk melatih percaya diri, karena kan aku tinggi kan, jadi minder, terus kayak gitu apa namanya nggak pede gitu. Nah ternyata waktu itu diarahkan ke modeling, jadi sempat ikut jadi sampul apa segala macam. Nah ternyata dari situ ternyata tinggi badan yang aku pikir jadi kekurangan aku, ternyata itu ada di bidang fashion nih, di modeling itu menjadi kelebihan gitu. Makanya aku akhirnya diarahkan ke situ gitu sembari sekolah gitu. Nah namanya masih kecil ya, Kak Panca tuh kan biasanya gimana pengen kurus, tapi makan mulu gitu kan. Jadi kayak nggak tahu gimana cara mengontrol diri sendiri. Nah akhirnya tetap mau makan mulu. Jadi waktu itu aku sempat ikut almarhum Mas Ramli kan, itu gendut. Jadi sebenarnya pengalaman fashion modelingnya tuh dari situ, banyak jalan, banyak latihan. Nah, di saat badan aku agak
kurang proporsional. Nah, terus waktu aku di Jakarta kan emang niatnya pengen jadi model profesional, tapi ternyata kok aku nggak masuk kemana-mana nih gitu loh. Jadi kan casting sana ditolak, casting situ ditolak. Jadi akhirnya aku sadar bahwa kayaknya aku tuh kepengen nih jadi model profesional. Akhirnya aku sadar untuk oke deh, aku komit untuk olahraga, diet, makan yang benar gitu. Oke, sekarang bicara mengenai tadi Paula bilang kan dulu start awal jadi model kan gemuk, ya. Sampai ini akhirnya Paula memutuskan dan berhasil bisa menguruskan badan. Itu prosesnya gimana gitu? Sama kendala-kendalanya apa aja sih yang Paula hadapi selama proses menurunkan berat badan? Kayak teman-teman yang lain bisa mendapatkan inspirasi dengan prosesnya Paula sampai dari yang gemuk ke kurus. Karena memang aku benar-benar menyaksikan, benar-benar menyaksikan Paula itu yang benar-benar super duper motivasinya tuh benar-benar kuat gitu. Nah ini kok bisa sampai motivasinya kuat begitu? Yang menurut aku ya pada waktu itu mungkin susah untuk seorang model yang tadi Paula bilang dari gemuk sampai ke kurusnya yang benar-benar super kurus sesuai dengan size-nya dan size internasional gitu. Tolong ceritain, Paula. Iya. Jadi sebenarnya itu, jadi waktu pas aku ngerasa ditolak sana sini itu ya, itu aku tuh selalu blaming orang lain. Jadi aku inget banget tuh waktu itu foto semua angle-nya gede. Waktu itu masih ada foto terus aku selalu gini, itu kayaknya fotografernya kurang tuh lightingnya. Jadi pokoknya selalu nyalahin orang lain. Waktu itu kan masih kecil ya. Waktu itu kalau nggak salah Kapanca umur 18 atau 19 tahun, biasalah masih kecil. Jadi kita kan nggak tahu. Nah, pas kita terus nyalain orang lain gitu tuh lama-lama penolakan itu terus ada. Tapi hati itu aku pengen modeling lagi nih, gimana cara. Nah, waktu pas penolakan itu banyak terjadi, itu yang bikin aku berniat bulat untuk udah aku harus komit nih, aku harus ngapain. Makanya aku masuk fitness center. Nah, mungkin salah satunya yang bikin aku sekuat itu ya untuk hidup sehat, terus mulai olahraga, makan diatur, itu karena mungkin aku memilih lingkungan itu, Kak Panca. Jadi pas lingkungan aku masuk di dunia fitness, otomatis kan teman-teman kita kan orang-orang fitness tuh, ya kan? Orang-orang fitness, akhirnya dikasih tahu, oh makan tuh begini, olahraga begini, jadinya akhirnya termotivasi. Nah, apalagi setelah melihat hasilnya. Jadi waktu itu hasilnya 3 bulan tuh udah mulai kelihatan tuh, karena aku kan bener-bener kayak cut semuanya kan, cut karbo, cut garam, jadi bener-bener yang kayak binaraga gitu, karena aku kayaknya udah hopeless nih, gimana sih caranya kurus kok kayaknya susah banget, sampai akhirnya aku kepikiran, apa aku tuh terlahir gemuk ya, gitu, sampai mikir kayak gitu, saking hopelessnya. Nah, dengan memilih lingkungan yang tepat, jadinya kita lebih termotivasi, ditambah lagi, pas hasil 3 bulan aku bener-bener fokus olahraga dan makan sehat, oh ternyata hasilnya bagus ya gitu, jadi kerjaannya jadi lebih banyak, udah mulai bisa masuk tuh ke modeling pelan-pelan, terus kayak gitu jadi jarang sakit. Jadi akhirnya hasil-hasil itu yang diperoleh jadi bikin kita makin terus giat gitu loh Kak Panca. Apalagi yang susah tuh sebenarnya kan memaintain kan ya, kalau memperoleh tuh kan gampang, udah nih kurus. Nah, memaintain sampai kita lama menjadi lifestyle itu kan yang susah gitu. Itu harus semua all about mindset sih gitu. Kamu maintain-nya gimana caranya gitu? Maintain-nya ya karena melihat hasilnya. Jadi kan waktu itu kan juga waktu pas kita memilih jadi profesi modeling kan juga nggak gampang ya dari keluarga Paula kan yang papa ya. Oh modeling tuh begini, begitu, biasalah hal pasti negatif gitu. Nah aku pengen membuktikan bahwa aku yakin kok model itu bisa sebagai profesi gitu. Makanya akhirnya aku fokusin, aku bener-bener aku giatin gitu, aku bener-bener olahraga, kerjaanku bagus, apa segala macam, dari hasil kerjanya bagus, oh ternyata income-nya juga lumayan, jadi makanya aku terus memaintain itu. Dan sebenarnya Mas Kak Panca, dengan kita mengubah mindset itu menjadi lifestyle, itulah yang sebenarnya kita menjadi kebutuhan gitu loh. Jadi kita kayak olahraga dan makan sehat tuh nggak sebagai kayak ayo makan, ayo olahraga, udah nggak kayak gitu. Jadi kayak badan kita sendiri yang minta, kalau kita nggak ngelakuin itu tuh kayaknya ada yang kurang gitu. Oh, jadinya yang maintain itu yang lebih susah ya, Paula ya. Waktu prosesnya
Paula menguruskan badan itu apa aja yang dilakuin? Jadi biar teman-teman model di sana bisa tahu. Misalkan kan banyak yang bertanya nih, apakah makannya mesti dikurangin, apakah ada yang angkat bebannya mesti dikurangin, atau kalau lebih banyak dikardioin. Itu sarannya yang lebih baik itu seperti apa? Oke, sebenarnya kalau untuk diet sendiri kan sebenarnya diet apa aja tuh sebenarnya sah-sah aja selama itu tuh cocok sama kita kan. Kita terus melakukan hal itu. Nah, kalau aku bisa share yang aku lakuin waktu itu tuh aku dietnya tuh aku menghindari goreng-gorengan, terus aku makan tuh yang benar-benar high protein sama banyakkan sayur. Jadi ikan, sayur yang kayak gitu. Terus udah gitu mengurangin garam. Tapi mungkin sebagian orang itu terlalu ekstrim. Sebenarnya menurut aku waktu itu juga sebenarnya kan banyak model-model yang nanya, gimana sih kok caranya bisa turun gitu? Sebenarnya dengan cara kita mengurangi sedikit-sedikit aja udah bagus itu katanya. Jadi lifestyle kita jadi berubah, yang tiap hari mungkin makannya nasi goreng misalnya atau ayam goreng. Pelan-pelan yang makanan yang kayak gitu tuh dibikin sebagai cheating gitu kan, kayak kapan sekali-sekali deh, seminggu sekali misalnya, atau mungkin 2 minggu sekali, mie instan juga gitu. Jadi sebenarnya lebih cara kita sih, mindset kita untuk gimana ya, makanan enak itu kita pindahin ke, wah ini proteinnya tinggi nih, ini bagus buat badan, yang kayak gitu sih. Dulu aku cara pikirnya yang kayak gitu banget gitu, karena memang bener-bener aku tuh kepengen badannya tuh kayak Victoria's Secret gitu ceritanya gitu. Jadi udah ngotot banget gitu. Jadi kita harus punya role model. Nah, itu juga penting tuh, role modelnya itu siapa gitu. Oke. Jadi role model itu penting juga ya. Karena memang aku benar-benar ngelihat Paula tuh prosesnya benar-benar motivasinya tuh tinggi banget untuk bisa kurus dan masuk dengan size yang internasional kan. Nah, ini ngomong-ngomong soal go internasional nih. Paula kan sudah go internasional di dunia modeling ya. Ini kenapa Paula ingin go internasional pada waktu itu kan di di Paris, di Milan, bukan kita juga ketemu waktu itu bareng-bareng di Milan kan. Terus udah gitu ke Singapura, ke Hong Kong, ke Jepang, yang udah benar-benar internasional nih. Itu kenapa Paula memilih mau go internasional, dan gimana sih proses sama kendalanya gitu selama proses ke sana dan di sananya? Oke, Kak. Jadi waktu itu kan udah masuk nih di dunia modeling yang di Jakarta, udah diterima lagi istilahnya. Nah, dari situ kan kita fokus. Akhirnya aku mikir, kayaknya mumpung masih muda nih, kepengen lah, pasti kalau model tuh apa sih cita-citanya, pasti pengen go internasional. Kayaknya semua model tuh punya cita-cita pengen go internasional. Tapi memang yang salah satu kendalanya yang paling berat adalah mental. Karena waktu itu aku juga sempat mikir-mikir, aduh aku pengen coba, apalagi dengan tinggi badan aku ya Kak Panca, ya kan pasti bisa lah kemana-mana gitu kan. Ya, bisa banget. Banyak orang ngomporin, kok sayang banget sih cuma di sini, kamu nggak mau cobain. Akhirnya aku pas selesain kuliah, waktu itu udah selesai 2009, akhirnya aku tuh menguatkan diri aku, mental aku untuk yaudah kalau gitu aku coba deh ke internasional. Tapi saat itu aku, karena aku juga orangnya juga sebenarnya dalam hati itu juga takut gimana ya nanti aku di sana sendirian apa gitu. Akhirnya aku memilih Singapura dulu yang pertama, karena aku istilahnya tes market dulu kan, coba nih aku hidup sendiri di luar negeri, bahasanya lain, semua lain, nggak punya temen apa semua, bisa nggak nih gitu. Makanya aku coba yang dekat dulu gitu di Singapura gitu. Nah akhirnya ya memang sih kita yang harus mengalahkan comfort zone kita, karena menurut aku waktu itu aku di model di Jakarta kan istilahnya semua udah aku coba ya kan, kayak baju apa sih yang paling susah udah gak aku coba, pasti aku coba, sampai digotong-gotong lah, di apa semua udah aku cobain. Jadi kayaknya aku pengen suatu tantangan baru lagi aja gitu. Nah, jadi ya, dan itu prosesnya gimana waktu kamu go internasional, apalagi yang waktu itu nembus ke Milan, ke Paris, itu gimana? Maksudnya proses ke sana, di sananya kendalanya apa gitu untuk seorang fotografer di sana gitu. Yang maksudnya di Indonesia udah gampang lah ya, maksudnya udah tahu Paula dengan tinggi, ukuran, jalan, ya menjadi top model di Indonesia gitu. Apa proses sama kendala gitu? Pastinya waktu di Singapura ya, contohnya kapan aja itu kita mulai dari nol lagi. Jadi kita kan nggak tahu
maupun di Indonesia orang tahu kita, saya satu model top model di Indonesia, itu kan di luar negeri orang nggak tahu kan. Kita semua sama, jadi itu benar-benar bikin kita mulai lagi dari nol. Jadi kita dilatih lagi mentalnya gimana cara kalau casting ditolak apa segala macamnya, melatih mental kita kan. Jadi di Singapura aku juga ini mulai lagi kayak dari nol, kesana kemari sendiri, tetap ditolak-tolak juga. Jadi tahun pertama tuh aku juga kerjaan cuma sedikit Kak Panca. Nah akhirnya kan aku terus, jadi sebenarnya tuh yang bikin kita, salah satu faktor yang bikin kita berhasil adalah konsisten gitu loh. Jadi dengan kita ditolak bukan berarti kita jelek. Jadi kalau aku dulu prinsipnya gini, kalau ditolak, oh berarti apa nih ya yang harus kita perbaiki nih? Oh mungkin aku masih kurang kurus, atau mungkin jalan aku masih kurang bagus, atau gimana. Nah, jadi akhirnya setelah tahun pertama aku jarang kerja di Singapura, aku balik lagi tahun kedua. Gitu, tahun kedua balik. Ternyata akhirnya udah mulai tuh ada kerjaan, udah mulai tuh kenal-kenal di sana, segala macam. Nah, akhirnya di Singapura udah mulai ada marketnya, aku pengen coba ini sebelum nikah nih, kayak aku pengen coba Eropa deh, gitu. Akhirnya aku coba sign ke Milan. Nah, kalau prosesnya gimana, waktu itu kalau nggak salah aku kirim email foto ke agensi Singapura, upfront waktu itu. Yeah. Nah, kalau itu mother agency aku, si upfront ini, yang kirim foto ke agensi Milan, gitu. Oh, jadi prosesnya seperti kayak gitu ya, mengirimkan komposit sama video jalan mungkin ke sana, kemudian itu bisa langsung diterima gitu di sana, prosesnya gimana Paula? Sebenarnya juga nggak langsung diterima, itu juga mungkin nunggu lama kan, karena kan juga mereka juga, nah lucunya lagi tuh kalau kita tuh ngerasa apa ya, kayak didiskriminasi gitu loh, Asia gitu kan, mungkin dari pihak, apalagi di Eropa ya waktu itu Kapanca di Milan. Jadi tuh orang tuh nggak mau, mereka tuh nggak mau gambling. Belum tentu aku tuh laku kan di sana. Jadi semua biaya itu sendiri. Jadi kita sendiri ya? Iya sendiri. Jadi ditanyain, oke, ada nih beberapa agensi yang terima kamu, tapi biasalah mother agency ngasih tahu, kayaknya ini lebih bagus dan lebih cocok buat kamu gitu kan. Pasti diarahin ke gitu. Tapi mereka tuh nggak mau gambling. Karena aku belum tentu laku juga di sana gitu, karena orang yang tinggi banyak, yang cantik banyak, apalagi banyak bule kan. Jadi ditanya, jadi semua expenses tuh kita sendiri, gimana digituin, dibalikin. Terus aku bilang boleh, nggak apa-apa, karena emang saat itu tuh aku ingat banget tuh umur aku 27 Kak Panca. Yeah. Jadi aku bener-bener bertekad sebelum aku istilahnya nikah atau sebelum aku makin tua, aku pengen sekali cobain di Eropa, kayak apa sih persaingan di sana gitu kan. Kalau di Asia udah pernah tuh di Singapura, di Hong Kong waktu itu juga nggak sempet karena aku bolak-balik ke Singapura 4 tahun kan. Nah akhirnya aku pengen cobain di Eropa, ternyata emang di Milan tuh berat banget, berat sekali. Berat sekali ya, tapi aku lihat Paula melakukan beberapa show ya, termasuk di Indonesia ya. Show itu aja ya, itu yang dicari cuma 6 orang, tapi yang datang berapa? 100 lebih. Jadi bener-bener segitu, kayaknya tuh, apalagi momen Fashion Week ya, kayak model dari seluruh dunia tuh datang ke situ. Jadi sebenarnya pilihan mereka tuh banyak. Nah, yang aku bisa pelajarin itu di Milan itu tuh kayaknya tuh di Milan itu nggak terlalu harus tinggi. Bahkan semua kadang-kadang aku yang udah dapet nih show-nya, itu bajunya kebanyakan kependekan di aku. Karena aku ketinggian. Nah, mereka instead of dipanjangin dressnya, akunya di cancel, aku diganti orang lain. Jadi begitulah persaingannya seketat itu gitu loh. Nah, tapi ya, kalau di Indonesia kita kurang ini ya, udah dipanjangin aja ya. Kalau ini enggak, bukan bajunya yang dipanjangin, tapi modelnya yang diganti, udah deh cari yang agak pendekan gitu. Ya, tapi berarti Paula sudah punya go internasionalnya udah tercapai ya, Singapura, Hong Kong, Milan, ke Paris gitu ya, dengan kondisi proses dan kendala masing-masing nih ya. Ini ditanya, kalau boleh nambahin, jadi sebenarnya pelajaran yang aku dapat dari kita go internasional itu adalah melatih mental kita. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya model tuh ya, kalau misalnya nih contohnya kayak di Jakarta, sadar kayak dikasih makan nih, komplain,
ini aduh makannya Padang, aduh makannya apa tuh KFC atau apa kayak gitu-gitu. Nah pas di sana itu kita benar-benar nggak dikasih makan. Jadi semua pakai duit. Jadi sebenarnya tuh dengan model kita keluar dari comfort zone itu, pelajarannya adalah kita jadi lebih bersyukur gitu. Kadang-kadang kan kita suka komplain ini, oh ini lama, oh itu. Tapi di luar sana itu lebih parah lagi, persaingannya lebih gila lagi. Jadi pas waktu balik ke Indonesia tuh kita kayaknya, enaknya kerja di sini tuh ternyata gitu loh. Nah, waktu Paula start menjadi model sampai sekarang itu kan kita start di dunia modeling yang di Indonesia kan banyak nih kendalanya. Misalkan awalnya, saya nggak bisa pakai baju yang terlalu kelihatan pahanya, saya nggak bisa ini terlalu kelihatan atasnya, saya nggak bisa ini. Nah, itu Paula mengalami itu nggak di diri Paula sendiri sampai akhirnya karena Paula go internasional, akhirnya emang model, lo mau pakai yang gua apa aja ya boleh aja gitu. Ada nggak tahapan itu Paula? Kalau aku sih waktu itu nggak kayak gitu sih Kak Panca. Aku waktu itu apa yang dikasih desainer aku terima aja saat itu. Jadi nggak ada yang nggak mau itu nggak mau, karena menurut aku kan kita tuh kan model tuh sebagai manekin ya. Jadi sebenarnya tergantung pembawaan kita. Kalau dibilang itu kelihatan seronok atau apa, sebenarnya enggak juga. Orang kita jalan atau pakai baju itu sesuai tempatnya. Misalnya tiba-tiba pakai bikini atau baju pantai, orang di pantai atau di kolam renang. Bukan yang kayak kita di jalan-jalan di mall kita pakai baju begitu kan, show-nya kasarannya gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak baju agak sedikit kebuka atau paha atau apa segala macam buka-buka itu kan kita di stage-nya tuh juga itu di ballroom, orang-orang terhormat juga yang datang, yang meliput majalah-majalah fashion. Jadi sebenarnya tuh aku waktu itu nggak ada kendala itu sih. Jadi aku mikirnya sesimpel itu, orang kita pakai baju ya sesuai tempatnya aja gitu. Memang fashion ya gitu. Nah, ini Paula kan salah satu top model Indonesia yang suka dipakein baju sama desainer yang selalu susah-susah, yang berat-berat, yang udah nggak tahu deh itu ya berapa kali. Yang pernah juga sama aku tandu di atas yang dengan baju itu lebar, rambut kamu tinggi yang berapa meter itu cara kamu menghandle gimana tuh dengan kondisi seperti kayak begitu? Itu juga ya Kak Banjat tuh gimana? Sebenarnya karena itu, kalau menurut aku jam terbang satu udah pasti, karena makanya kenapa aku tuh percaya kalau bukan karena aku punya sekolah modeling ya, cuman aku yakin kalau dengan kita sekolah itu fondasi kita tuh kuat, mungkin dari basic kan, cara jalan, muter apa segala macam. Nah, kedua kembali lagi jam terbang, dengan kita sering fashion show, dengan sering kita praktek, otomatis kita tahu medan kan, gimana cara menghandle itu. Nah, kalau aku dengan baju-baju kayak gitu, dengan sepatu tinggi, licin, medannya juga kita suka nggak tahu kan. Waktu itu Kak Panca juga yang bazar itu yang sampai turun banget apa segala macam. Sebenarnya itu praktis sih Kak Panca gitu. Kita juga sempat kesleo atau sempat jatuh kan, tapi ya gimana cara menghandle itu gitu. Bahkan di belakang panggung aja udah kayak sekelas kita aja, aku, Laura, segala macam, itu aja masih nervous, sampai tahun keberapa aja masih tetap latihan. Jadi sebenarnya tuh nggak ada yang dibilang udah mentok di situ, kita dikasih apa aja kita harus tetap latihan, masih belajar loh di belakang panggung itu. Aduh ini gimana ya, harus dilepas itunya, atau berat itu gimana ya, itu juga kita masih deg-degan sampai terakhir kita masih show yang dikasih avant-garde gitu sih. Oh, jadi di belakang panggung itu memang kendalanya kalau lagi show itu sepatu nomor 1 ya. Terus kedua, dan memang udah kudu dan wajib kalau seorang model itu sebelum muncul di panggung harus latihan di belakang, apalagi yang namanya bajunya yang susah-susah ya Paula ya. Iya. Gitu kita juga harus berkomunikasi sama orang-orang sekitar, maksudnya kayak Kak Panca, koreografer atau desainer. Jadi jangan takut untuk berkomunikasi atau tanya ini gimana ya caranya, atau sukanya diapain ya. Jadi sebenarnya kayak gitu-gitu kan penting juga kan Kak Panca. Jadi kita juga perlu ada komunikasi dengan semua tim gitu. Itu kan kalau fashion show itu kan udah teamwork gitu kan. Oh iya. Nah, tadi obrolan Paula ngomong bahwa Paula punya modeling school ya.
Yang Ya. saya tahu itu Paula bersama dengan siapa aja, Laura, Dominic, sama Kelly. Ini punya supermodel project. Itu supermodel Ya. project itu apa ya? Ya, jadi awalnya tuh karena memang kita tuh backgroundnya kepengen bikin, istilah gini, kalau anak-anak sekarang itu dengan era digital itu kan apa-apa semua serba instan gitu kan, Kak Panca. Jadi, nah kita ini kan lahir di era yang sebelumnya yang apa-apa tuh semua tuh struggling, semuanya butuh proses. Jadi kita tuh percaya bahwa uh, belajar sekolah itu penting gitu. Nah, sebenarnya kita bukan modeling school, lupa tadi aku bilang. Sebenarnya kita tuh sekolah pengembangan diri. Nah, kenapa namanya model project? Itu karena memang kita kan model yang bikin project sebenarnya gitu. Ini loh project kita nih gitu. Jadi kita tuh pengen generasi muda nantinya itu bisa lebih udah terbentuk gitu loh Kak Paca, udah ada modal. Kita udah modal ini acting, public speaking, terus udah gitu modeling udah pasti, catwalk, foto. Jadi sebenarnya kita tuh memfasilitasi tuh loh, supaya pas nanti masuk medan beneran ya, itu kalian tuh nggak bingung gitu loh. Nah, selain untuk profesi entertainment juga, untuk orang-orang yang misalnya bekerja di kantoran pun juga nggak masalah, karena mereka tuh diajarkan juga gimana cara styling baju, cara make up, jadi bener-bener dia itu pede kan, cara public speaking, gimana kalau dia mau ngomong di depan, kalau lagi presentasi atau gimana, jadi semua itu bekal yang bisa dibawa ke siapa aja sih di profesi manapun sebenarnya. Oke, ini ada beberapa orang menanyakan ya, model itu perlu skill nggak sih? Model perlulah Kak Panca. kalau enggak ya kita istilahnya skill dalam arti ya dengan kita membawakan baju, dengan kita mengekspresikan itu jadi sesuatu yang ini kan itu juga perlu skill. Kalau kita juga kayak bener-bener kayak patung ya orang juga males beli bajunya gitu kan. Dan ditambah lagi dengan cara kalau misalnya kita jatuh gitu ya, itu gimana ya menghandle-nya, itu bukan berarti kita langsung down atau kita gimana, berarti kita harus smart, terus saya show must go on yang kayak gitu. Skill sih menurut aku penting sih, ditambah lagi dengan gimana caranya kita mempertahankan itu ya Kak Panca ya di dunia modeling, karena kan model itu kan banyak yang datang gitu. Jadi sebenarnya skill untuk marketingin diri sendiri itu juga penting gitu. Attitude apa segala macam. Oke, jadi skill itu bukan hanya karena pembelajaran diri juga, tapi ya tadi ya seperti kalau bilang kan ada attitude, terus bisa komunikasi, kemudian juga belajar all the time, kan? Ya. Oke. Ini suka dukanya Paula selama jadi model apa nih? Sukanya apa, dukanya apa? Kalau aku sih kebanyakan sukanya ya. Kalau dukanya mungkin lebih kepada banyak nunggu itu doang. Itu pun juga sebenarnya kita udah atasin dengan berbagai ini kan. Misalnya sekarang udah ada main internet, menyibukkan diri sendiri lah sebenarnya. Tapi kalau aku bilang modeling tuh banyak sukanya, karena dengan modeling, dulu kan cita-cita aku kan salah satunya pengen jadi pramugari Kak Panca, jadi pengen keliling dunia ceritanya. Nah, di modeling ini tuh akhirnya aku bisa kemana-mana kan, akhirnya punya pengalaman ke Eropa, kemana-kemana di bidang aku ini modeling gitu. Selain kerja bisa jadi liburan juga. Nah, ditambah lagi ketemu banyak orang, terus cobain baju-baju keren gitu kan, jadi nggak perlu punya tapi udah bisa nyobain, itu menurut aku banyak sukanya sih. Terus networking, kita jadi ketemu siapa aja, kenal sama banyak orang, gitu. Itu tuh pelajaran yang nggak bisa dilupakan. Oh gitu ya. Jadi sukanya lebih banyak daripada dukanya. Tapi kalau misalkan dapat sepatu yang sakit, kecil, luka, itu termasuk duka nggak tuh sebenarnya? Iya sih itu duka, tapi at least habis itu ya udah istilahnya gimana ya, kalau kita udah komit dengan kerjaan kita, otomatis itu dibawa santai aja sih Kak Panca, karena pasti yang ngerasa itu kan bukan kita doang gitu kan, pasti banyak juga orang-orang itu gitu. Pernah nggak kejadian sama kamu sampai kakinya sepatunya luka, kakinya luka karena sepatunya, terus kalau
baju dipakai tiba-tiba zippernya kena ke kulit gitu, kayak gitu-gitu pernah nggak sih kamu rasain? Atau pakai aksesoris di kepala terus ini tiba-tiba nusuk ke kepalanya gitu, pernah? Pernah itu mah udah kayak makanan hari-hari, tapi kan bukan sesuatu hal yang gimana gitu, itu mah kayak ya udahlah, itu kayak ya apes kecil lah gitu. Tetap on ya. Iya, sama on kan, jadi selama apa kena catok juga kayak bisa ketarik gitu juga iya, tapi ya sebenarnya ya kayak gitu kita nggak bisa kontrol kan, kadang-kadang ya udah gitu, ya udah aja gitu. Nah ini untuk seorang model ya Paula ya, maksudnya Paula ini merawat dirinya gimana Paula? Mulai dari kepala sampai kaki ya, karena kan model itu kan harus benar-benar merawat ya, dari rambut, kulit, kemudian otomatis muka juga, selain dari bentuk badan dan yang lain-lainnya itu, Paula sendiri merawatnya seperti kayak apa ya? Iya, kalau aku sih sebenarnya dulu kalau concernnya aku lebih ke rambut sih, karena rambut itu kalau misalnya kayak sama hairdressernya terlalu kasar atau apa tuh kayaknya aduh gimana gitu, karena rambut aku kan gampang rontok ya, maksudnya kayak helaiannya tuh kan tipis, jadi aku tuh perawatannya tuh fokus di rambut, karena tiap hari rambut disasak, di hairspray, diapain, jadi itu aku lebih fokus perawatan ke rambut, jadi pakai lidah buaya dari yang natural sampai ke dokter gitu, suntik-suntik apa biar numbuh rambut kayak gitu-gitu, itu aku lebih fokus waktu itu ke rambut. Tapi mungkin udah mulai beranjak udah mulai berumur tuh ya, udah mulai kayak 27 ke atas, udah mulai tuh fokus ke muka tuh, kayak udah merasa nih kayaknya aku harus lebih perawatan ke muka nih, kayak misalnya ya facial, kalau misalnya ke klinik ya facial, lebih sering facial aja sih, dan kalau di rumah paling harus bersih muka itu harus bersih banget Kak Panca, karena kan kita tiap hari make up misalnya ya kan, pakai pelembab sama banyak minum air putih. Aku sebenarnya orangnya bukan tipe yang terlalu perawatan banget sih sebenarnya, jadi aku juga bingung jawabnya apa. Tapi olahraga juga mesti tetap harus berjalan terus ya. Kangen di modeling kan harus mulai olahraga lagi gitu. Untuk beberapa saat kan Paula vakum karena habis menikah, terus kemudian melahirkan Kiano, terus ini nanti Paula akan kembali lagi, maksudnya di dunia modeling gitu, sambil berjalan. Kalau butuhkan sih dengan senang hati gitu, tapi mungkin juga waktunya nggak kayak dulu yang bisa. Kalau masih dibutuhkan aku sih senang, karena kan memang kita kan dari awalnya modeling ya Kak Panca, jadi bener-bener pasti kan ada kayak kangennya, ada pengen kumpul-kumpul temen-temen kan, kayak orang Panca, desainer apa semua, jadi kayak bener-bener kalau ketemu tuh, karena kita kan udah 10 tahun lebih ya, jadi kayak bener-bener udah kayak keluarga, udah kayak hai gitu loh. Jadi emang ada sih pasti kangen-kangen kayak gitu, suasananya lebih kayak gitunya sih gitu. Ini kalau terhitung dari mulai Paula start jadi model sampai sekarang udah berapa tahun ya? Sebenarnya aku kan modeling udah lama, dari umur berapa tuh 13 tahun 13 tahun yang jadi sampul. Cuman kalau dibilang produktifnya banget itu 2007 sampai 2018 lah, itu benar-benar produktif gitu. 2018 Jakarta Fashion Week, aku masih fashion show tuh, terakhir Jakarta Fashion Week. Itu 11 tahun nggak pernah putus, baru tahun lalu ya, 2019 fashion show Jakarta Fashion Week. Nah ini kan terakhir kan Jakarta Fashion Week festivalnya, karena Paula memutuskan untuk akhirnya berkeluarga nih. Terus itu ada nggak perubahannya di Paula sendiri gitu setelah Paula berkeluarga? Perubahannya sebenarnya kalau dalam kalau suami aku sih kebetulan Mbak Im sih selalu support kan, kayak ayo kalau mau fashion show lagi nggak apa-apa. Cuman mungkin lebih kepada ya itu, mungkin tadi Kak Panca kan bilang waktu pas awal modeling tuh ada nggak sih nggak mau pakai baju ini, nggak mau baju itu, harus gimana gitu. Aku kan nggak ada ya, karena memang benar-benar menurut aku model profesional tuh ya memang harus apa aja, mau dandanin apa aja harus mau. Nah, mungkin perubahan yang bisa aku bilang sekarang tuh mungkin lebih kayak ya karena udah punya suami dan udah punya anak juga kali ya. Jadi suami tuh kayak
mungkin dari cara berpakaiannya aja sih. Mungkin kalau fashion show yang terlalu terbuka-buka gitu mungkin udah enggak lagi gitu. Kayaknya lebih gitu, karena cuma faktor karena menikah aja, kostum sebelumnya enggak. Nah ini nanti kalau misalkan kembali lagi ke dunia modeling gitu ya, sampai sekarang Paula juga mempunyai apa namanya kesibukan yang lain juga, berkeluarga, anak, kemudian ada yang lain-lainnya. Itu nanti cara Paula membagi waktunya itu gimana ya? Yang pasti kan keluarga tuh pasti yang pertama. Terus udah gitu kalau modeling kan sebenarnya paling aku juga ngambilnya show-show yang memang istilahnya memang yang dibutuhkan ya, maksudnya orang-orang apa kayak desainer yang memang masih mau pakai aku gitu kan. Ya karena memang nggak bisa diambil kayak waktu zaman dulu lagi juga kapan Cak, karena kan kalau dulu kan bisa tiap hari. Mungkin juga aku juga lebih kayak memberi kesempatan kayak yang muda-muda kan. Sekarang kan banyak juga model-model yang muda yang butuh wadah untuk bisa berkreasi juga kan gitu. Jadi kalau aku sih paling lebih pilih-pilih waktu yang sesuai aku bisa aja sebenarnya kan gitu. Oke. Nah, ini terakhir nih Paula nih. Bisa tolong kasih tips, saran, apa aja di depan panggung, di belakang panggung, waktu lagi latihan, waktu lagi apa aja di dalam proses menjadi seorang model nih. Kalau saran sama tipsnya apa dari Paula? Oke. Kalau buat aku sih, buat yang mau jadi model, tipsnya tuh sebenarnya pertama tuh harus mau belajar terus gitu. Karena pertama kita tuh harus mencari apa sih, bukan mencari membandingkan diri kita sama orang lain itu Kak Panca. Kadang-kadang kan kalau di modeling kan, dia kayaknya lebih keren tuh ya, kayak dia lebih tinggi atau dia lebih cantik. Sebenarnya itu pertama tuh terus belajar, kedua tuh gali apa yang menjadi kekuatan kamu gitu, maksudnya di dalam. Jadi jangan melihat apa nih yang kurang dari diri aku ke orang lain gitu. Karena kalau kita terus bandingin kita sama orang lain, kita pasti selalu ngerti kan, selalu kecil hati, nggak maju-maju gitu. Jadi sebenarnya satu belajar, terus cari kelebihan yang ada dalam diri sendiri. Terus ketiga ya punya komunikasi sama hubungan yang baik sama orang-orang sekitar kayak koreografer, desainer, karena tanpa mereka tuh kita juga nggak akan ada di situ. Karena seperti Kak Panca tahu juga, misalnya kalau kita attitude-nya jelek juga, ngerti kan, dunia model tuh kecil loh Kak Panca ya kan. Jadi kalau satu kamu pakai bisa semua merembet kemana-mana. Jadi sebenarnya menurut aku tuh attitude itu penting banget gitu. Itu aja sih. Disiplin juga perlu ya. Juga ya disiplin, karena kan harus on time apa segala macam. Jadi yang pasti itu belajar, gali diri sendiri, attitude yang baik ke sesama, teamwork itu sama disiplin. Konsisten. Konsisten ya. Ya, itu paling utama ya itu. Jadi itu adalah saran dan tips untuk teman-teman yang mau menjadi seorang model. Nah, kalau dia sudah menjadi seorang model, gimana cara mempertahankannya sampai bisa menjadi seorang top model Paula seperti ini? Iya, sebenarnya ya itu balik lagi, mempertahankannya itu agak sedikit challenge ya. Makanya dengan yang pasti aku bisa bilang tuh kalau cara mempertahankannya tuh pertama attitude sih Kak Panca. Karena kalau kita punya attitude yang jelek, kayak misalnya kita nggak disiplin atau seenaknya, misalnya sama koreografer, sama make up artis pun, orang juga malas pakai kita ya kan. Jadi kita tuh benar-benar harus menjaga attitude kita. Terus yang kedua itu ya memang harus terus itu belajar. Kalau misalnya kitanya juga nggak perform baik gitu tiap kali show, misalnya kita lupa blocking terus, orang kan males pakai ini nih, gimana sih blocking gampang kok lupa. Jadi sebenarnya ya dua itu sih Kak Panca yang harus dipertahankan gitu. Yang pasti tuh paling penting tuh menurut aku attitude sih. Dengan attitude kita jelek, udah itu selesai sih, pasti selesai. Kan diomongin orang gitu kan, orang jadi malas pakai, padahal kan sebenarnya belum tentu mungkin dia bener atau salah kan, tapi kan dunia kita tuh kan kecil sekali. Jadi kalau kita tuh harus bener-bener jadi orang tuh ya down to earth aja lah, yang baik aja lah gitu.
Oke, aduh seru banget nih pembicaraan sama Paula nih tentang model dan karirnya Paula. Thank you Paula ya, udah berbagi sama teman-teman aku yang nonton di YouTube ini mengenai modeling dan karir Paula juga ya. Terus udah gitu mudah-mudahan ini ceritanya Paula, sharingnya Paula ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang ingin menjadi seorang model atau yang sudah menjadi seorang model dan ingin menjadi seorang top model seperti Paula ya. Amin, makasih. Paula, thank you ngobrolannya hari ini. Kita nanti sampai ketemu lagi ya. Ya, nanti kalau aku udah kurus aku show lagi ya. Ya pasti dong, pasti dong. Pokoknya aku tunggu Paula sampai kurus ya. Nanti kan Paula kan sekarang lagi sibuk sama keluarga dan kegiatan yang lain kan. Jadi kan prioritas yang paling pertama sekarang. Nanti kita ketemu lagi di fashion show yang selanjutnya ya Paula ya. Kak Panca, sehat terus ya. Kamu juga sehat ya. Salam buat Baim sama si baby ya. Thank you. Bye. Nah, tadi obrolan aku bersama dengan Paula Verhoeven. Gimana? Seru kan? Oke. Semoga obrolan tadi aku bersama Paula bisa menjadi inspirasi teman-teman yang ingin menjadi seorang model. Tapi jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, and comment. Thank you. Hai teman-teman, nah ini udah waktunya aku sekarang akan mengumumkan sesuai janji aku pada waktu itu 5 kerudung signature dari Heaven Life. Nah pemenangnya adalah Afrilianda Indah Ariza, Putriana Fatimah, Iyuyan, Vira Ader, dan yang terakhir adalah Zikriyati Ridwan. Nah selamat bagi pemenang. Jangan lupa tolong direct message ke Instagram aku ya, panca_m. Thank you.